Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim daiman ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man sanna bi sunnatihi ila yaumil liqa'i rabbi, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan media yang menjadi satu momen untuk kita silaturahmi, juga sebagai momen untuk berbagi. Wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal ismi wal 'udwan. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Atqiya, pemimpin para nabi fi yaumil qiyamah, pada hari kiamat. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat dari beliau. Jamaah media sosial, YouTuber yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kali ini kita akan mencoba mengkaji hadis-hadis yang sederhana tetapi syarat dengan makna di dalamnya, yaitu hadis yang mungkin dikumpulkan atau ditulis oleh seorang ulama besar, lil hafid, yaitu Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakar As-Suyuti. Beliau dalam buku judulnya Al-Lubab Al-Hadis. Maka kita mencoba mengkaji hadis-hadis yang sederhana tetapi ada nilai-nilai yang perlu kita ambil lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Karena pentingnya bagi seorang mukmin untuk senantiasa belajar dan belajar. Karena bagi kita belajar itu, kalau dalam bahasa hadis, minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir sampai kita ke liang lahat, maka harus tetap istiqomah untuk thalabul ilmi, untuk belajar ilmu itu. Artinya apa? Jamaah yang dirahmati oleh Allah, bahwa ilmu itu adalah menjadi bekal bagi kita untuk membahagiakan kita fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Jadi itu ilmu. Makanya yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman dan berilmu. Jadi dua-duanya ini punya ikatan yang erat. Bahkan faridatun alal kulli muslim wal muslimat. Oleh sebab itu kita mengkaji hadis-hadis yang insyaallah tipis tetapi syarat dengan makna. Mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya. Mudah-mudahan kita bisa ambil intisari hadis. Bab yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang fadilatul ilmi wal ulama. Fadilah, keutamaan ilmu, wal ulama, dan ulama itu jamak dari alim. Jadi ilmu jamaknya ulama itu jamak dari, jadi orang yang berilmu itu disebut al ulama, itu jamak, berarti dia memiliki kualitas ilmu yang bagus. Kita coba satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suatu ketika Rasulullah SAW menyampaikan kepada sahabatnya yang disebut dengan Ibnu Mas'ud, namanya Ibnu Mas'ud. Kata Nabi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyampaikan atau bersabda kepada Ibnu Mas'ud, li Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kepada Ibnu Mas'ud semoga Allah meridainya, anhu, ya Ibnu Mas'ud, kata Nabi, coba dengarkan, perhatikan baik-baik, dan ini hadis ini juga sebagai motivasi bagi kita, baik itu sebagai pendidik, baik itu sebagai kita sebagai murid misalnya,
kita belajar di mana, ini sebagai motivasi bagi kita untuk senantiasa lita'dim al-alim, untuk senantiasa menghormati orang yang memiliki ilmu, menghormati guru kita, menghormati sepuh yang memiliki ilmu. Perhatikan hadis ini motivasi bagi kita. Ya Ibnu Mas'ud, kata Nabi, wahai Ibnu Mas'ud, julusaka sa'ah, kata Nabi, julusaka, duduknya engkau sa'ah, 1 jam fil majelis ilmu, di dalam majelis ilmu, kata Nabi apa? Duduk. La tamsu qalamak wala taktub harfan. Tidak perlu engkau tamsu, yaitu menulis, wala taktub harfan, tidak perlu menulis 1 huruf saja. Cukup duduk saja di majelis ilmu. Apa kata Nabi? Ini hadis motivasi bagi kita. Khairul laka min itki alfir raqabah. Lebih baik bagimu, kata Nabi SAW, min itkir raqabah, dari apa? Min itki, yaitu membebaskan 1000 raqabah, budak. Bayangkan, ini cuma kita duduk mendengarkan atau hadir di majelis-majelis ilmu, di majelis dzikir, itu akan memberi manfaat, bahkan pahalanya luar biasa oleh Allah akan diberikan demikian. Yang kedua, kata Nabi, tidak cukup hanya duduk. Apa yang harus dilakukan bagi orang-orang yang tolabul ilmi, yang menuntut ilmu? Kalau kita perhatikan ulama-ulama dulu, ulama-ulama salaf kita, bagaimana mereka menuntut ilmu, perjalanan yang kadang-kala mereka tempuh jauh, yang tidak seperti sekarang kita bisa mengakses, bisa mengambil dari media-media sosial, kita mendengarkan. Kalau orang-orang dulu, tempo dulu, mereka harus jalan jauh, perjalanan, bahkan ada yang sampai 1 bulan atau bahkan lebih dari itu untuk mendapatkan 1 hadis. Ditakdim gurunya luar biasa. Yang kedua, kata Nabi, tidak cukup wa nadaraka ilal wajhil alim khairul laka min alfil faras tasaddaqta biha fi sabilillah. Bayangkan, wa nadaraka, perhatian, konsentrasimu, ilal wajhil alim, kepada orang yang menyampaikan itu, khairul laka, lebih baik bagimu, min alfi faras, lebih baik bagimu dari 1000 kuda, tasaddaqta, yang engkau infakkan, sedekahkan biha, kuda itu, fisabilillah, di jalan Allah. Bayangkan, jadi bagi kita juga tolabul ilmi, kita konsentrasi, misalnya ketika kita belajar, kita konsentrasi, kemudian mendengarkan apa disampaikan oleh guru-guru kita, maka itu memiliki nilai. Yang terakhir, kata Nabi, wal salamaka 'alal alim khairul laka min ibadi alfis sana. Salam, yaitu setelah kita selesai dari kajian, kita mengucapkan salam atau bersalaman kepada orang yang menyampaikan alim itu, pada ulama itu, khairul laka, kata Nabi, lebih baik min ibadati alfis sana, lebih baik bagimu beribadah 1000 tahun. Bayangkan, ini pentingnya ilmu. Walaupun hadis ini mungkin ada sebagian yang masih membicarakan, tetapi hadis ini sebagai motivasi bagi kita untuk senantiasa litaqdim al-alim, al-ulama, untuk menghormati mereka, karena dikuatkan dengan hadis-hadis, bahkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, betapa banyak tentang fadilat-fadilat menuntut ilmu itu. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, mari pertemuan pertama ini walaupun singkat, insya Allah kita akan terus istiqomah untuk membicarakan atau menyampaikan hadis demi hadis satu persatu, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan mengamalkan hadis-hadis itu, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman juga berilmu, sehingga sehingga kita bisa dunia wal akhirah. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadisnya penutup, Rasulullah menyampaikan begini, siapa yang mau selamat di dunia wal akhirah bil ilmi, siapa yang ingin selamat di dunia dengan ilmu, wal akhirah wa man aradahuma, siapa yang menginginkan keduanya, kata Nabi, wa man arada bil ilmi, maka siapa yang akan selamat bahagia di dunia dan di akhirat adalah dengan ilmu. Cukup sekian, mohon maaf atas kekurangan. Insya Allah akan kita berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya dalam kajian-kajian hadis atau kajian-kajian fikih yang sederhana tetapi
insya Allah memiliki nilai-nilai yang perlu kita ambil hikmah dari hadis-hadis ini. Ini bab pertama tentang keutamaan al-ilmu wal ulama. Insya Allah hadis berikutnya akan saya bacakan tentang hadis-hadis yang keutamaan berikut. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.